Bayangin ternyata kita bisa ngubah masa lalu cuma dengan satu panggilan telepon. Segampang itu. Itulah yang dipikirkan cewek satu ini tanpa berpikir kalau masa lalu yang dia ubah itu bisa bikin kacau segala-galanya. Assalamualaikum, terima kasih udah klik video ini. Balik lagi sama aku Nafa di Inyam Review. Tapi tenang, yang kayak gitu cuman ada di film judulnya The Call. Film rilisan Korea Selatan ini bercerita tentang Soyeon yang kembali ke rumah lama keluarganya dan menerima panggilan misterius dari cewek bernama Yongsuk yang ternyata tinggal di rumah yang sama tapi 20 tahun yang lalu. Iya, telepon itu nyambung ke masa lalu, lur. Soyeon yang belum bisa nerima kenyataan kalau bapaknya meninggal pun tergiur sama tawarannya Yongsuk buat ngubah masa lalu biar bapaknya nggak jadi metong. Di sisi lain, karena mereka udah jadi teman, Soyeon ini ngasih tahu Yongsuk bahwa di masa depan nanti nasibnya ini bakal dibunuh sama ibu angkatnya yang seorang dukun. Dari situlah semuanya bermula, lur. Aku suka sama lihainya film ini mengobrak-abrik emosi penonton. Di awal kita bakal disajikan pertemanan dua masa Soyeon dan Yongsuk, di mana mereka ngebahasin soal perkembangan teknologi, musik kesukaan, dan lain-lain. Pokoknya mereka saling support dan care banget gitulah. Wah, saking serunya jadi pengen join, lur. Tapi nggak jadi gara-gara di pertengahan film ini ceritanya jadi gelap. Mulai kelihatan gak beres ini si Yongsuk. Singkat, padat, gila. Ada aja gebrakannya. Aku tuh deg-degan dan cemas banget sama apa yang bakal terjadi selanjutnya, lur. Paruh akhir itu sukses bikin jantungku kelojotan karena ketegangan ceritanya tuh terus naik diimbangin sama adegan-adegan yang bikin kepala ngebul. Kayak kita tuh gak dikasih jeda untuk napas bentar. Menurutku yang bikin The Call menarik adalah MC-nya yaitu Soyeon berusaha ngelawan hal yang gak bisa dia kendalikan yaitu Yongsuk di masa lalu. Aku jamin 99% ya, lur. Karena kan yang 100% cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau kalian nonton dari awal dengan fokus sepenuh hati, ini sampai endingnya kalian bakal melongo parah. Plot twistnya itu mantep banget, lur. Ini bisa bikin kalian lega atau kesel sih, tergantung penerimaan masing-masing. Karena banyak yang gak suka sama endingnya. Katanya sih bikin kacau cerita yang udah dibangun sebelumnya. Sebenarnya emang kalau nggak ada part itu, ini film tuh oke banget gitu, memuaskan. Dan emang kalau ditelan mentah-mentah, bagian itu tuh nggak masuk sama logika ceritanya. Terlalu maksain pengen jadi twist, tapi malah bikin apa sih kok jadi begini? Namun aku pribadi nggak memandang si ending ini jadi sesuatu yang salah. Justru buatku ending yang begini tuh udah pas banget. Biar gak spoiler, aku cuma bisa bilang bahwa Soyeon emang pantas dapat akhir yang seperti itu. Dia ini pantas dapat dampak atas apa yang udah dia pilih dan lakukan sebelumnya. Yongsuk nggak salah-salah amat karena kalau dari awal Soyeon ini nggak setuju, nggak tergiur sama tawarannya Yongsuk untuk mengubah masa lalu itu, ya segalanya nggak akan jadi berantakan begini. Ya emang lebih baik masa lalu mau seburuk apapun ya udahin aja, orang udah terjadi juga. Kita tuh seharusnya seperti Yongsuk, bukan karakternya ya tapi pemikirannya yang fokus sama masa kini untuk merencanakan masa depan. Dikit banget part yang aku lihat dia nyesel sama apa yang terjadi, bukan karena dia psikopat ya, tapi memang karena dia merasa udah melakukan yang terbaik di setiap masanya. Anjay, bijak. Tapi BTW guys, ini opini pribadi ya. Jujur nih di film ini aku tuh mihaknya sama Yongsuk. Kenapa tuh? Karena aku kurang suka sama MC yang lemah tidak berdaya gitu. Iya, kalau abis itu karakter developmentnya dia jadi strong. Masalahnya di film ini Soyeon ini makin ke belakang makin lemah. Karena buatku dia terlalu naif, ceroboh, dan emosional banget. Entah kenapa ya simpatiku tuh justru tergiring ke Yongsuk karena menurutku dia pintar dan lebih realistis. Nah, kelar nonton filmnya kita kan pasti bertanya-tanya ya, kok bisa ini mereka terhubung? Apa karena mereka di rumah yang sama dengan menggunakan telepon yang sama? Nah itu sayangnya inilah yang jadi plot hole filmnya, lur. Tapi teoriku adalah karena emaknya Yongsuk ini dukun dan emang beneran sakti, dia bisa ngelihat masa depan. Makanya ya menurutku ini karena faktor spiritual aja. Ini penafsirannya bisa beda-beda ya, namanya juga review kan, opini, oke? Dan masih banyak lubang lain yang aku temukan di plot ceritanya. Kayak kalau satu peristiwa ini diubah, bukannya pertemanan Soyeon dan Yongsuk ini juga berubah? Terus ketika Soyeon berhasil mengubah masa lalu, ingatan dia gimana? Harusnya kan berubah juga kan? Terus ingatan orang lain itu gimana?
Apa orang lain nggak pada ngeh sama perubahan itu? Karena yang jadi porosnya di sini ini cuma Yongsuk sama Soyeon. Kalau kalian punya teori-teorinya, coba komen di bawah, oke? Anyway, meskipun kalau dilihat dari segi storyline-nya ini film kurang sempurna, tapi kalau kita mengesampingkan itu dan menikmati visualnya, The Call ini adalah film yang bagus. Ini kan mereka ceritanya belum pernah ketemu sekalipun sampai nanti di part klimaksnya ya. Tapi aktingnya keren mampus. Kalau Park Shin Ye yang jadi Soyeon ini aku udah nggak kaget karena aku cukup mengikuti film dan dramanya kayak The Heirs, Pinocchio, Alive yang zombie itu. Dia ini handal mendeliver emosi ke penontonnya. Apalagi kalau lagi nangis tuh, itu dapat banget nyeseknya lur. Di sini dia sering banget nangis kan, tapi bisa beda-beda gitu penampakannya. Ada yang nangis marah, nangis takut, nangis lega, nangis putus asa pasrah. Dan kerennya kita bisa ngerasain perbedaan itu. Nah, yang bikin shock adalah si Yongsuk ini, pemerannya itu Jong So. Gini loh lur, di awal dia bisa bikin kita simpati sama karakternya. Tapi pas keluar sisi gelapnya, langsung dari tatapan matanya aja tuh kita udah yakin dia ini orang gila lur. Karakternya maksudnya ya. Aku setuju sih kalau ini film horor, apalagi ketika transisi emosinya itu yang dari biasa aja nih happy aman tiba-tiba tantrum meledak-ledak. Wah, aku suka banget sama acting badasnya, slay abis. Pemain pendukung lain juga keren-keren lur, aktor senior gitu loh. Ini ada Park Ho San, bapaknya Soyeon, Kim Song Ryong, ibunya Soyeon, Oh Jung Se, paman Strawberry, sama Lee El, ini ibunya Yongsuk. Dia gak banyak cincong ya, tapi aura-aura dukunnya ini menguar kuat guys. Terus ya, karena ini konsepnya timeline, jadi banyak perpindahan adegan di masa kini dan masa lalu. Nah itu, transisinya cakep, cut-to-cutnya ini gak bikin emosi filmnya patah. CGI ketika set tempatnya berubah juga cukup bikin amaze. Contoh ketika scene mobil, detil-detil kecil kayak pecahan kaca yang terus nampilin ekspresi mukanya Soyeon. Terus segalanya ini retak-retak, pecah, dan berubah tiba-tiba di terowongan. Keren sih. Penggunaan color gradingnya juga menurutku menarik. Ketika frame nampilin kehidupannya Soyeon, ton warnanya ini keabu-abuan. Rasanya itu dingin, hampa, sepi, sangat menggambarkan emosi yang dia bawa. Terus ketika scene dia jadi keluarga cemara, itu ada pink-pinknya gitu, tapi nggak menghilangkan sentuhan dinginnya. Sedangkan di frame kehidupannya Yongsuk itu kekuningan ala-ala sepia gitu, karena dia kan hidupnya di tahun 1999. Terus ada sedikit kemerahan untuk membawa vibes misteri thrillernya. Nah, nuansa film ini juga didukung dengan baik sama scoring dan efek musiknya. Terutama nada dering teleponnya tuh. Gak tahu kenapa ya, itu aku jadi deg-degan banget tiap itu telepon berbunyi guys. Tapi untungnya bukan yang Overall, sebagai debut penyutradaraan, Lee Chong Yeon berhasil bikin filmnya jadi perbincangan banyak orang, terutama movie mania. Pokoknya ini film recommended banget. Ini ada di Netflix, minimal kalian harus nonton sekali seumur hidup lah. Karena itu aku kasih rating 7,8 dari 10. Akhirnya aku bisa mereview film bagus lagi. Nah, kalau menurut kalian yang udah nonton filmnya, gimana reviewnya dan berapa ratingnya? Tulis di kolom komentar. Thank you udah nonton sampai selesai. Like, share, subscribe, dan nyalain notifikasinya biar kalian bisa update terus sama video baru kita. Dukung kita juga lewat Saweria biar aku bisa terus kasih review jujur ke kalian. Linknya ada di description box. Dan jangan lupa gabung grup Telegram Scene-less, karena di sana kita bisa ngobrolin banyak hal seru. Kalian bisa scan barcode-nya di akhir video nanti atau klik link di description box. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Bye.